Shalom Auge. Shalom Auge. Oh, lebih dahsyat lagi dong. Shalom Auge. Oke, silakan duduk. Yes. Oke, bulan ini kita bicara tentang holiness. Tahun lalu, di akhir tahun lalu, saya lupa kita bahasnya di bulan apa tepatnya, tapi kita udah pernah bahas tentang holiness juga. Dan di bulan ini saya setuju untuk bahas holiness lagi, sama seperti AOG Pusat juga mungkin sedang bahas holiness juga. Dan untuk hari ini sendiri, minggu lalu kita udah bahas soal LGBT, kita udah dapat apa sih LGBT itu, kita udah dapat kebenaran firman Tuhannya gitu loh. Sebenarnya itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak sih gitu loh, kita udah dengar semuanya. Dan hari ini kita mau bicara soal berdamai dengan diri sendiri. Siapa yang excited boleh lambaikan tangannya? Yes. Kita mau berdamai dengan diri sendiri. Seringkali dalam hidup kita itu merasa nggak puas. Ada yang nggak puas sama tinggi badannya. Saya sih puas-puas aja sama tinggi badan saya yang cuma 150. Nggak apa-apa. Nggak tinggi-tinggi banget. Tapi seenggaknya Thank you so much. Memang paling mengerti. Ya, saya suka dengan tinggi badan saya yang nggak terlalu tinggi gitu, karena kalau lagi upacara saya bisa diri di belakang, jadi nggak perlu kelihatan. Tujuan utamanya sih dulu saya senangnya karena itu, tapi sekarang saya tahu gitu loh, seberapapun tinggi badan saya, ya saya harus bersyukur, saya harus senang. Karena apa? Saya diciptakan oleh Tuhan menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Seringkali kita ngerasa nggak puas, ada aja dalam hidup kita. Apa lagi sering pakai masker, jerawatan. Wah, saya awal-awal pakai masker, wah parah, jerawatannya parah banget, lebih parah dari sekarang. Itu tuh kayak kalau ngelihat, aduh kayak nggak pede, jadi pengen pakai masker terus. Jadi saking jerawatannya udah banyak banget, jadi pengennya pakai masker terus karena saking nggak pedenya. Terus sampai mau foto, cuman kayak kalau selfie kan kelihatan banget tuh ya. Kadang kelihatan banget tuh masih ada jerawat-jerawatnya gitu, kadang nggak pengen gitu loh. Udah foto dari jauh aja, difotoin aja, atau kalau selfie agak-agak di belakang-belakang gitu biar nggak terlalu kelihatan banget jelas. Karena tadi itu jerawatan. Terus kita apalagi suka ngerasa apa? Terlalu gemuk. Apalagi? Saya kok bangga terlalu gemuk, nggak, jangan, itu obesitas namanya. Ayo kita olahraga. Ayo kita olahraga, jangan malas. Terlalu kurus. Ada loh orang yang terlalu kurus tuh malah jadi insecure gitu karena kurus banget gitu. Terus apalagi ada yang kulitnya terlalu gelap. Oh, bahkan terlalu putih juga ada loh yang ngerasa, oh aku putih banget gitu. Saya punya teman dulu waktu kuliah, dia ngerasa insecure sama tubuhnya, sama kulitnya dia yang putih banget. Aduh putih banget nih, putih banget. Dia jalan depan saya ngomong kayak, aduh putih banget. Hello, saya susah payah nih balikin kulit ya kan. Dia jalan lewat depan saya, aduh putih banget nih, putih banget, gak enak gitu kata dia. Karena menurut dia kalau terlalu putih tuh jadi kayak, dia ngerasa dirinya tuh kayak mayat hidup gitu loh. Karena saking putihnya. Apalagi ada kondisi-kondisi mungkin yang gak di dalam diri kita ya, tapi di lingkungan sekitar kita. Orang tua kita, keluarga kita, bahkan background keluarga kita. Ada orang-orang yang dilahirkan di keluarga yang kaya raya, justru malah dia ngerasa dia nggak puas dengan itu. Ada loh orang-orang yang dilahirkan dengan background yang seperti itu, tapi dia ngerasa nggak pengen gitu loh. Ada juga orang-orang yang dilahirkan di background yang keluarganya biasa aja, serba pas-pasan, segala sesuatunya cukup lah. Tapi dia juga ngerasa nggak nyaman dengan itu, nggak puas. Apalagi di sekolah misalkan, wah aku nggak ranking 1, aku cuma ranking 2, nggak puas. Ujianku cuma 90, nggak 100, nggak puas. Ada loh yang bahkan dia ujian nilainya 98, nangis. Apa kabar yang dapat nilai 40? Menjerit-jerit itu yang 40, tapi dia nangisnya bisa lebih kencang daripada yang dapat nilai 40. Ada. Karena apa? Tidak puas. Cuma karena nggak puas sama itu semua, kita seringkali tuh keluar dari
yang seharusnya. Terus apa sih hubungannya berdamai dengan diri sendiri dan holiness? Apa sih hubungannya? Ada di pikiran kita, kekudusan pikiran. Next selanjutnya. Kita mau buka di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Bisa, udah, thank you Petra. Oke, Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Katakan, wah lupa. Betul, katakan apa yang udah dapat? Iya, udah muncul soalnya kalau kalian nggak bilang uye bahaya. Oke, kita mau baca bergantian, saya yang genap, kalian yang ganjil. Kita mau sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Ayat 26, dan janganlah gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sama-sama katakan amin dan silakan duduk. Oke, ayat 18 saya bacain lagi. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita nggak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah kalau kita hidup dalam keinginan daging. Kerajaan Allah kudus nggak? Kudus, ya kerajaan Allah itu kudus. Kalau kita mau masuk dalam kekudusannya Allah, tinggalkan perbuatan daging. Tapi kalau kita nggak bisa berdamai sama diri kita sendiri, kita akan tetap balik lagi ke perbuatan daging, Karena kenapa? Dampak dari perbuatan daging. Next. Dikeluarin semua aja nggak apa-apa, Pet. Dampak dari perbuatan daging. Dampak dari perbuatan daging. Dampak dari tidak berdamai dengan diri sendiri. Satu, merasa nggak puas tadi ya. Kalau kita nggak berdamai sama diri kita sendiri, kita nggak akan pernah merasa puas. Padahal di Kejadian udah ditulis, Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Berarti kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah nggak? Iya, menurut rupa dan gambar Allah nggak? Iya, sepakat ya, kita itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tapi kenapa kita harus nggak puas? Allah kudus nggak? Kudus, ya kan? Tapi kenapa kita nggak puas? Padahal kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Terus yang kedua, iri hati. Tadi ya, karena ngerasa nggak puas, kita jalan gitu. Terus ngelihat orang yang badannya lebih kurus, aduh enak banget sih dia bisa kurus gitu. Aku makan sedikit gemuk, minum air aja itu loh,
nambah berat badannya, air doang nambah berat badannya gitu kan. Ucup mungkin, waduh, Ucup mau makan berapa aja kayaknya segitu doang gitu. Enak kayak Ucup gitu. Kita kadang kayak ngerasa kayak gitu, iya enak banget sih jadi dia, pengen dia jadi dia, pengen dia jadi dia. Tapi pengen doang, nggak pernah ngejalanin olahraga, nggak pernah apalagi jaga makanan lain sebagainya. Terus selanjutnya apalagi marah, dengki. Kita jadi gampang banget marah, baperan. Ya sebenarnya nggak boleh ya, ini nggak boleh ya kayak jalan, weh gendut, dia langsung emosi jiwa gitu kan, nggak boleh ya. Atau jalan ngeliat temennya gitu, kurus badannya kurus banget, kita ngatainnya apa, korek api, weh korek api gitu. Kita nggak boleh ya, better kita panggil dengan namanya sendiri saja. Karena kalau kita panggil dia kayak gitu, bisa apa sih namanya, kayak perkataan kita kan doa ya, berarti kita mendoakan dia untuk jadi terus gendut, atau kita mendoakan dia untuk terus jadi korek api gitu, atau yang lain-lainnya gitu. Jadi kalau yang masih punya panggilan-panggilan kurang enak didengar oleh orang lain, lebih baik mulai diganti aja gitu dengan panggilan namanya atau panggilan yang lain yang lebih memberkati atau lebih enak didengar juga sama orang lain. Dulu saya tuh pernah manggil salah satu, dia lebih tua dari saya sih, jadi salah satu AOG di Semarang, dia lebih tua dari saya, suaranya tuh cempreng banget. Jadi saya manggil dia Cici Cempreng. Senama-nama di kontaknya saya tulis Cici Cempreng. Ada orang yang tahu kalau saya nulisin namanya dia Cici Cempreng. Terus orang ini ngomong sama pemimpin saya, kok dia nulisnya kayak gitu sih? Kenapa harus nulis kayak gitu loh. Sebenarnya buat saya sama si Cici ini nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah buat kami berdua. Tapi ternyata tidak menjadi berkat buat orang lain. Balik lagi, kalau kita mau jadi berkat, jangan cuma jadi berkat buat diri sendiri, tapi jadi berkat juga buat orang lain. So perhatikan itu semua. Dan tadi ya kita jadi marah, dengki juga, jadi gampang marah gitu. Gampang marah, gampang dengki gitu loh. Terus apalagi yang paling parah deh, ingin bunuh diri. Self harassment. Atau kalau nggak bunuh diri, bunuh orang. Saking bencinya banget sama orang tersebut karena sering banget, oke. Siapa yang suka nonton drama Korea? Ya, Penthouse. Oke, tapi dari situ kita lihat ya, sebenarnya ya benar gitu loh. Orang tuh kalau sering dibully, sering diejek, sering dihina, akan muncul kemarahan dalam diri. Dan tidak semua orang itu bisa memanage emosinya dengan baik. Masih ingat ya bulan lalu kita bahas tentang emotion, dan di minggu terakhirnya juga kita bahas tentang mood swing. Ada orang yang mood swingnya tuh cepet banget gitu loh, dan kita gak bisa prediksi itu kadang. Karena kita terlalu nyaman untuk ngata-ngatain dia, terlalu nyaman untuk bully dia gitu loh. Dan ternyata orang itu atau kita sendiri nih, atau kita sendiri ternyata tuh yang dibully, yang dikatain, atau kita sendiri yang ngerasa gak puas dengan diri kita sendiri. Itu tuh jadi ada timbul kemarahan dalam hati kita. Dari tidak puas, dari nggak puas dan pengen dari nggak puas jadilah iri hati. Dari iri hati jadilah marah dan dengki. Dari itu semua bisa muncul yang paling terakhir banget itu adalah ya sampai pembunuhan. Sampai pembunuhan. Makanya hati-hati dan cintailah diri kita sendiri. Di ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada penguasaan diri di dalam buah-buah roh. Bisa gak sih kita menguasai diri kita sendiri? Di saat kita gak cinta sama diri kita sendiri, apa yang mau kita kuasai? Tidak ada. Waktu kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri. Kita bahkan nggak bisa mengasihi, buah roh yang pertama, kasih. Kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri. Dan nggak akan ada sukacita dalam hidup kita kalau kita nggak bisa berdamai sama diri kita sendiri. Nggak akan ada damai sejahtera. Kita nggak akan sabar.
Baru dengar orang ngatain sedikit, langsung emosi, pengen mukul. Terus apa lagi? Udah gak sabar, kita ya ampun, jangan dia aja udah gak sabar ya. Terus kalian mau lihat lagi diri kita itu bakal murah hati. Wah, sulit sepertinya. Terus apa lagi? Kebaikan. Ya mungkin masih bisa baik hati ya, baik sama teman-teman yang belain dia, mungkin masih bisa. Tapi sebatas apa sih, selama apa sih kebaikan itu bisa dipertahankan? Terus selanjutnya apa? Kesetiaan. Kelemah lembutan. Itu gak akan ada, apalagi penguasaan diri terakhir. Kita aja gak mengasihi diri kita sendiri, terus gimana caranya kita mau menguasai diri kita sendiri? Kuncinya adalah satu, kita berawal dari mengasihi diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri. Saya gak tahu lah, saya gak ngerti, pasti kalian punya masalah kalian masing-masing, pasti kalian ada rasa di dalam diri kalian yang bikin kalian tuh gak puas. Even kalian tuh udah punya semuanya, tapi tetap kalian tuh ngerasa gak puas dengan itu semua. Pasti ada. Tapi saya mau bilang, kita mau belajar untuk berdamai sama diri kita sendiri. Next. Ya, berdamai dengan diri sendiri. Pertama, bersyukur. Kita mau buka di Mazmur 139 ayat 13 sampai 15. Mazmur 139 ayat 13 sampai 15. Oke, yang sudah dapat katakan, uye. Oke, belum. Gak apa-apa, kalau gitu saya bacain aja ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 15. Ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, engkau Tuhan. Balik ayat 13 lagi, yang tadi Pet, bentar. Sebab engkaulah Tuhan, sebab Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Next, selanjutnya. Aku bersyukur kepadamu oleh kejadianku, apa? Baca. Dahsyat dan ajaib, tekankan dalam diri kita masing-masing. Tekankan dalam diri kalian masing-masing. Karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Bersyukur teman-teman, kejadian kita lahir ke dunia ini itu dahsyat dan ajaib. Ada anak-anak yang dilahirkan dengan air mata dari orang tuanya yang menunggu bertahun-tahun. Ada mungkin yang gak sengaja, loh aku hamil ternyata mamahnya gak tahu. Ada. Tapi apapun itu, ada bahkan yang memang tidak diinginkan. Bahkan dari lahirnya tidak diinginkan. Dicoba berkali-kali untuk digugurkan, tidak mati-mati. Karena kenapa? Tuhan bilang dia harus keluar, dia harus lahir ke dunia ini. Sekalipun orang tuanya ingin menggugurkannya, kalau Tuhan bilang kamu anak itu harus lahir. Berarti apa? Kelahiran kita di dunia ini itu ajaib, itu dahsyat. Apapun backgroundnya, latar belakangnya, cerita kelahiran kita pasti ada. Cerita kelahiran saya seru banget, saya pernah cerita sama Eva. Mama saya datang sendiri ke bidannya, kemudian bidannya belum datang, sayanya udah keluar duluan. Saking pengalamannya mama saya ngelahirin anak, udah keluar duluan loh. Bidannya baru datang, loh udah keluar anaknya. Saya udah keluar duluan, saya mandiri. Lahirnya keluar sendiri. Oh enggak teman-teman. Tapi ajaib tapi ajaib loh yang Tuhan perbuat gitu loh. Saya kalau diceritain itu dulu saya malu, tapi kalau sekarang keren juga ya gitu. Dulu saya malu, tapi sekarang saya ngerasa wah keren banget gitu. Bisa keluar sendiri, tahu jalan keluar. Gitu, tiap orang pasti punya ceritanya masing-masing. Setiap orang pasti punya backgroundnya masing-masing, tapi apapun itu ceritanya.
Perbuatan Tuhan itu ajaib dan dahsyat dalam hidup kita. So bersyukurlah. Bersyukurlah kalian dilahirkan dalam keluarga apapun itu. Karena kenapa? Banyak orang-orang di luar sana, banyak anak-anak di luar sana yang dia berkali-kali dicoba untuk digugurkan. Saya punya teman saya kuliah. Dia adalah orang yang ngajakin saya CG. Dia adalah orang yang ngajakin saya CG dan mamanya itu berkali-kali mencoba menggugurkan dia. Berkali-kali mencoba menggugurkan dia tapi tidak bisa. Karena apa? Karena dia harus hidup. Karena apa? Karena dia harus hidup. Buat apa? Buat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ceritanya akan powerful, didengar oleh banyak orang. Dulu aku tidak diinginkan oleh orang tuaku. Dia selalu cerita, dulu tuh aku gak dipengenin sama orang tuaku. Bahkan papanya itu berkali-kali mukulin perut mamanya waktu dia masih dalam kandungan. Tandanya papahnya pun gak pengen dia ada di dunia ini. Mamanya yang ngerasa udah kesakitan banget, udahlah daripada kamu lahir cuman buat dipukulin, lebih baik kamu meninggal aja lah, mati aja. Tapi kenyataannya apa? Tuhan pengen dia hidup. Tuhan pengen dia hidup dan dia hidup sampai sekarang. Hubungannya dengan orang tuanya gimana? Pulih. Papanya sangat mengasihi dia, mamanya sangat mengasihi dia. Pulih hubungannya. Dan dia bisa cerita bahwa kesaksian itu kemanapun. Bahkan hari ini saya bisa ceritakan kesaksiannya dia. Karena apa? Saya aja ngerasa amazed banget sama ceritanya dia. Setiap kita diciptakan Allah menurut rupa dan gambar Allah. Perbedaan dalam hidup kita itu bukan untuk disesali. Bukan. Tapi setiap orang diciptakan sama Tuhan itu memang berbeda. Bahkan yang kembar sekalipun nih, Sasa sama Keke, pasti ada bedanya. Ya kan? Ya kan, Sa? Pasti ada bedanya, Bahkan fingerprint apa sih namanya? Apa? Sidik jari manusia itu semua beda, nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Sidik jari manusia tuh nggak ada yang sama. Itu tuh udah beda gitu loh. Itu aja beda. Berarti Tuhan ciptakan kita tuh benar-benar spesial, setiap orangnya. So apapun kondisi kalian saat ini, kalian dilahirkan dengan kondisi yang seperti apapun itu. Guys, bersyukur. Karena apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Oke? Next selanjutnya. Mengasihi diri sendiri. Ada di Amsal 19 ayat 8. Saya bacakan aja biar cepat. Amsal 19 ayat 8. Oke, Amsal 19 ayat 8. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Saya bacakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tadi di Amsal dibilang orang yang berakal budi mengasihi dirinya sendiri. Di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. So, kasihilah diri kita sendiri. Karena Allah itu udah mengasihi kita. Allah itu mengasihi kita. Udah nggak bisa ditawar lagi. Kasih Allah buat kita itu udah gak bisa ditawar lagi. Mau kita pergi sejauh apapun, mau kita bikin dosa segimanapun, dia tetap mengasihi kita. Yohanes 6 ayat 13, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu Yohanes berapa saya lupa, Yohanes 3. Benar, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di situ dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal akan dunia ini loh. Berarti nggak cuman karena begitu besar kasih Allah akan Marlin, akan Kristi, akan Julia, nggak cuman itu, tapi akan dunia ini.
Jadi kita mau pergi sejauh apapun dari hadapan Tuhan, kita mau bikin dosa sebesar apapun, Allah itu mengasihi. Tapi bukan berarti kita nanti gini ya, kata Cistef, mau bikin dosa sebesar apapun Allah tetap mengasihi, ku berdosa lah. Enggak ya, jangan teman-teman. Tuhan itu setia dan adil. Ada ayatnya lagi, Tuhan itu setia dan adil. Jadi dia tetap mengasihi kita, tapi dia juga adil. Tetap harus ada penghukuman atas setiap dosa-dosa kita. Jadi jangan main-main sama dosa. Next, selanjutnya. Yang ketiga, memikirkan hal yang baik. Ada di Filipi 4 ayat 8. Yang ini kita mau baca bareng-bareng ya. Filipi 4 ayat 8. Sudah dapat semuanya? Waduh, belum lihat nih. Sudah dapat semuanya? Oh belum deng, bener. Sudah dapat semuanya? Oke, kencang sekali Anda. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Jangan kita pikirin, aduh dia gak mau temenan sama aku, aduh kulitku hitam banget, aduh jerawatan, aduh. Overthinking. Kita sering kali kayak gitu, gak usah pikirin. Gak usah dipikirin hal kayak gitu. Jerawatan nih, lihat kaca, jerawatan ya udah oke. Berarti harus treatment. Harus skincarean, cari obat yang tepat untuk jerawat kita. Apalagi, aduh aku terlalu kurus nih. Oke, lihat di gambar diri sendiri, oke aku kurus, ternyata iya benar aku kurus banget. Oke, searching. Apa yang harus aku lakukan untuk aku nambah bobot basah badanku? Cari lagi, apa lagi? Kita lihat, duh orang tuaku kayak gini. Oke, orang tuaku kayak gitu. Ya udah, aku menerima mereka, aku mengasihi mereka, aku mengampuni mereka, dan aku mengampuni diriku sendiri. Dan aku menerima diriku sendiri, lahir di keluarga seperti ini. Terima itu semua. Kita nggak bisa. Kalau kita nggak nerima itu, kalau kita nggak berdamai dengan diri kita sendiri, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mengampuni dia, besok dia bikin salah lagi, kita sakit hati lagi pasti. Karena kenapa? Ada satu step yang hilang, yaitu adalah mengasihi diri sendiri. Semua berawal dari pikiran kita. Waktu kita cuma mikirin hal-hal yang negatif, ya udah semuanya negatif. Tapi waktu kita pikirin hal-hal yang positif, saya yakin semuanya positif. Sekalipun buat orang yang jadi positive thinking itu nggak gampang. Saya tahu nggak gampang, karena buat saya juga jadi orang yang positive thinking nggak gampang. Nggak gampang buat jadi orang yang positive thinking. Tapi kan nggak ada salahnya untuk mencoba berpikir yang positif. Waktu kita mulai ragu-ragu, ya udah balik lagi aja ke Tuhan. Waktu kita mulai ngerasa bener nggak ya? Ya balik lagi aja ke Tuhan. Karena kan dia sumber jawabannya. Dia sumber sukacita. Balik lagi aja ke Tuhan. Gitu loh. Saya mau tutup firman Tuhan hari ini dengan kesaksian saya. Saya belum pernah ceritakan ini secara detail sama semua orang. Saya biasanya cuma cerita kayak setengah aja. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Saya di tengah. Jarak saya sama adik saya yang cowok itu cuma 1 tahun sekian bulan. Berarti, dan mama saya malu karena cepet banget hamil lagi. Jadi baru ngelahirin saya, udah hamil lagi gitu loh. Dia malu bertahun-tahun dan bisa dibayangin ya. Waktu saya lahir, saya belum genep usia 1 tahun, mama saya udah lahir, udah hamil besar lagi. Terus setelah itu, di selama kehamilannya, saya lupa matiin alarm minum obat. Oke, setelah
setelah sepanjang kehamilannya dia malu. Jadi bisa dibayangin ya, saya dipegang gak sama mama saya? Mungkin dia belum pernah cerita sih secara detail sama saya, dulu itu seperti apa. Gitu loh. Tapi yang saya kalau ditanya ya, saya juga saya nggak bisa ngerasain kasih seorang mama yang full banget, enggak. Kemudian waktu adik saya yang 4 ini lahir, dia cowok, jelas papa saya sayang banget sama dia. Saya tumbuh di kondisi yang seperti itu. Saya terbiasa untuk tidak menyampaikan pendapat saya. Saya terbiasa untuk memendam semuanya sendirian. Jadi setiap kali saya ngerasa harusnya saya nggak kayak gitu, harusnya saya bisa ngomong sama mama saya milih untuk nggak ngomong. Saya milih buat nangis, saya milih untuk mendem. Dan waktu saya mendem itu semua, tanpa saya sadar, saya self-harassment, menyakiti diri sendiri. Bukan yang menyakiti yang disayat-sayat kayak gitu. Saya enggak. Karena saya tahu mama saya sangat mengerti tubuh anak-anaknya, anatomi tubuh anak-anaknya dia sangat ngerti. Oke, guru biologi deh, anatomi tubuh anak-anaknya. Dia ngerti banget, jadi kalau ada perubahan sedikit dia tahu. Paling mudah adalah jedotin pala ke tembok, karena nggak kelihatan. Paling mudah adalah jedotin kepala saya ke tembok. Itu yang selalu saya lakukan, bertahun-tahun. Mama saya tahu. Mungkin dia tahu saya mukul-mukul tembok, tapi dia nggak tahu apa yang saya pukulin ke tembok. Karena saking saya mendem itu semua. Saking bertahun-tahun saya mendem itu semua, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa nyampein. Saya kalau lihat diri saya sekarang saya kalau ada hal yang nggak enak, saya bisa ngomong. Kayaknya nggak kayak gitu deh. Dulu kalau ada hal yang nggak enak dalam hidup saya, atau kalau ada hal yang bertentangan, saya akan diem. Saya nggak berani buat ngomong. Dan saya selalu melakukan itu bertahun-tahun. Kemudian saya kuliah, saya senang banget bisa keluar dari rumah. Tapi puji Tuhan saya waktu kuliah ditangkap juga di CG, mulai belajar. Saya mulai belajar, dari kecil saya tahu firman Tuhan. Dari kecil saya tahu bunuh diri itu gak boleh. Saya tahu bunuh diri itu dosa, makanya saya gak pernah melakukan itu. Saya tahu itu semua, saya tahu firman Tuhan. Jadi saya cari yang lain, yaitu adalah jedotin pala saya ke tembok. Setiap kali saya depresi, setiap kali saya di bawah tekanan, saya akan melakukan itu tanpa sadar. Dan saya terbiasa menyembunyikan penyakit saya. Saya terbiasa nyembunyiin rasa sakit saya. That's why kenapa saya baru dioperasi amandel 2 minggu lalu. Dan bertahun-tahun saya simpen rasa sakit saya. Karena buat saya, even buat cerita sama orang tua saya aja saya gak nyaman gitu loh kalau saya sakit. Gak nyaman. Tapi saya mulai belajar gitu loh. Waktu saya kuliah, saya mengampuni orang tua saya. Sama ada satu hal yang saya lewati, yaitu adalah berdamai dengan diri sendiri, itu yang saya lupakan. Jadi saya cuma mengampuni orang tua saya minta ampun sama Tuhan, udah. Cuma itu aja, dan saya belajar mengasihi. Waktu saya belajar mengasihi, orang tua saya lakukan kesalahan lagi. Dan saya sakit hati lagi. Dan saya ulang lagi, minta ampun sama Tuhan, mengampuni orang tua saya, belajar mengasihi. Waktu saya belajar mengasihi baru 2 langkah, orang tua saya bikin kesalahan lagi. Dan saya balik lagi ke step yang pertama. Terus berulang seperti itu sampai akhirnya saya tahu ada satu formula yang kelewatan, yaitu adalah berdamai dengan diri saya sendiri. Saya gak berdamai bertahun-tahun sama diri saya sendiri. Sampai akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku terima keadaanku lahir sebagai anak ketiga dari 5 bersaudara. Yang selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya, yang selalu dinomor 2-kan dari adiknya, yang selalu kesulitan untuk mendapatkan apa yang saya pengen. Saya berdamai dengan diri saya sendiri, saya terima keadaan saya. Dari situ,
Waktu saya belajar mengampuni orang tua saya, belajar minta ampun sama Tuhan, saya berdamai sama diri saya sendiri, saya belajar mengasihi. Saya belajar mengasihi orang tua saya bikin salah, saya cuma perlu mengampuni aja. Mengampuni lagi, oke gak apa-apa mah, gak apa-apa pak, aku mengampuni engkau, aku mengasihi engkau. Tapi saya gak perlu balik ke step awal. Karena kenapa? Saya udah berdamai sama diri saya sendiri. Berdamailah dengan diri kalian sendiri. Saya gak pernah sampai bunuh diri. Tapi saya selalu menyakiti diri saya sendiri. Setelah sekian lama, setelah saya berdamai dengan diri saya sendiri, saya udah gak pernah menyakiti diri saya sendiri. Sampai satu ketika, saya ada di posisi yang cukup rendah. Secara mental, secara psikis saya cukup rendah. Tekanan bertubi-tubi, bahkan tekanan dari keluarga pun banyak banget. Saya ngerasa saya tidak menjadi anak yang baik buat keluarga saya. Dan hari itu, saya ingin melakukan hal gila, yaitu adalah self-harassment-nya dengan cara, saya punya cutter di kamar saya pengen putusin aja. Saya pengen nyakitin lebih, kayaknya cuma jedotin kepala doang tuh kayaknya gak enak, kayak kurang gitu. Jadi saya mau melakukan hal yang lebih. Saya mau melakukan hal yang lebih, tapi hari itu, saya tahu Roh Kudus itu mengasihi saya, Tuhan itu mengasihi saya. Jadi kalau saya nggak berdamai sama diri saya, hari itu mungkin saya sudah melakukannya. Tapi hari ini saya masih ada di sini dan tangan saya bersih. Berarti saya nggak melakukannya, dan itu semua karena Tuhan, karena Roh Kudus. Ada penguasaan diri, ada pengendalian diri dalam diri saya yang saya nggak tahu kekuatannya dari mana, saya nggak tahu datangnya dari mana, tapi saya tahu itu dari Roh Kudus. So, ayo teman-teman, berdamailah dengan diri kalian sendiri. Jangan sepele. Apapun itu, kalau kalian ngerasa kalian nggak puas dengan diri kalian, berdamailah dengan diri kalian sendiri. Mulai hari ini, berdamailah dengan diri kalian sendiri, bersyukurlah, kasihilah diri kalian sendiri. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kalian juga. Jadi jangan sakiti diri kalian. Mungkin kalian gak self-harassment, tapi kalian menyakiti diri kalian dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Kalian menyakiti diri kalian dengan rasa iri. Kalian menyakiti diri kalian dengan rasa dengki. Kalian menyakiti diri kalian dengan rasa marah. Marah sama keadaan, marah dengan siapapun itu. Mulai hari ini, berdamailah dengan diri kalian sendiri. Kau melukis wajah